Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Petrus Supardi. Kali ini saya akan bicara tentang waktu saya sakit selama 7 tahun dan saya disembuhkan Tuhan. Dan bagaimana saya menjalani selama 7 tahun itu. Dan kenapa kok saya sampai sakit begitu lama, sampai memakan waktu yang begitu panjang. Bukan 1-2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, tapi sampai 7 tahun baru saya terima kesembuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan terlebih dahulu dari Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan ketika kita taat mendengar suara Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Melakukan apa yang benar. Terkadang jalan kehidupan kita belum melakukan apa yang benar. Karena kalau kita sudah melakukan apa yang benar, Tuhan katakan tidak akan menimpakan penyakit manapun. Karena Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh. Dan Tuhan akan selalu memberikan kesembuhan buat kita ketika kita sungguh-sungguh taat dan menurut kepada firman Tuhan. Namun saya akan ceritakan ketika saya menerima ujian pencobaan. Saya jatuh sakit selama 7 tahun. Sebelum saya sakit, Tuhan sudah memberi petunjuk buat saya. Kalau saya akan mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan. Begitu panjang waktu yang harus saya lewati. Dan petunjuk itu darinya saya tidak paham. Karena awal petunjuk itu adalah pertama saya dibawa terbang oleh malaikat di atas bukit emas. Tapi akhirnya saya diturunkan di atas bumbungan itu sampai 3 kali. Saya bingung kenapa berkali-kali malaikat ini membawa saya. Tapi setiap kali malaikat itu membawa saya terbang, itu saya diturunkan di atas bumbungan. Sementara saya berdoa itu di satu ruangan. Kemudian saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan, bahkan berapa hamba Tuhan, mengenai penglihatan yang saya terima. Mereka semua mengatakan, oh itu bagus. Tapi mereka tidak menjelaskan arti atau terjemahannya. Kemudian Tuhan membawa kembali saya. Waktu itu saya sedang berdoa di dalam satu ruangan juga. Tiba-tiba saya melihat tembok dan atap itu tidak ada. Saya lihat ke atas, ternyata Tuhan berdiri di langit. Itu langit terbuka. Kemudian Tuhan berfirman, Dia berkata kepada saya, hambaku naiklah. Kemudian saya terlepas, saya lihat badan saya di bawah, tapi roh saya terlepas. Saya sampai di langit. Itu saya melihat bahwa tangga-tangga di langit itu merah kemas-masan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa tangga di langit ini merah kemas-masan? Tuhan jawabnya, suatu hari kamu akan tahu. Sekarang kau berikan kedua saya bagimu dan beritakan Injil kepada orang-orang mati di kuburan. Dari langit saya turun di kuburan dan semua orang mati bangkit. Memuji Tuhan. Itu petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan dari Tuhan sebelum saya sakit. Ternyata saya telah mengalami masa keemasan dalam pelayanan saya. Saya dipakai Tuhan dengan luar biasa.
tapi saya masih penuh dengan kesombongan pada saat itu. Makanya Tuhan sadarkan saya, Tuhan bentuk saya, dan petunjuk itu menyatakan, karena kamu hidup dalam kesombongan, maka kamu harus dibentuk, harus digembleng, supaya kamu mengerti arti kerendahan hati. Karena melayani Tuhan tanpa kerendahan hati, itu akan jadi batu sandungan. Dan saya menjalani itu. Ketika itu saya bertanya kepada seorang majelis gereja, "Om, 2 penglihatan yang saya terima ini saya nggak paham." Ternyata majelis gereja yang saya tanya ini, dia dipakai Tuhan. Dia ceritakan bahwa Anda sedang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kenapa malaikat itu turunkan Anda di atas hubungan? Itu Anda akan menjalani satu penderitaan yang panjang. Tapi penglihatan yang kedua, Anda dibawa terbang ke langit dan turun dari langit ke kuburan dan orang mati bangkit. Setelah Anda mengalami penderitaan, Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan banyak orang mati akan bangkit lihat pelayanan Anda. Itu awal mula saya akhirnya mengerti, oh ini ada petunjuk Tuhan. Dan akhirnya setelah saya mendengar semuanya, saya berpikir. Dan malam itu saya sedang pelayanan di salah satu rumah, yang seorang pemudi meminta saya didoakan. Kalau saya terima pekerjaan nanti gaji pertama akan saya buat syukuran. Ternyata setelah saya doakan, 1 minggu kemudian pemudi ini diterima kerja, dan gaji yang pertama itu buat syukuran. Dan akhirnya setelah saya sampaikan firman tentang iman yang kuat, seperti seorang tentara Indonesia yang kirim ke Tintim pada saat itu. Jadi tentara yang digembleng saya dibentuk. Ketika di sana itu dia kuat bertahan, dia tahan uji, maka pulang dia akan jaya, dia akan naik pangkat. Tapi ketika dia tidak kuat, dia akan pulang tinggal nama. Saya pulang dari pelayanan, saya masuk pastori di mana saya tinggal di sana. Saya waktu buka pintu, belum sampai pintu saya kunci, saya masuk ke ruangan kamar tidur saya. Saya ambil seekor ular yang ada di tempat tidur saya. Karena ular itu sangat besar, saya kaget. Saya katakan dalam nama Yesus, Alkitab yang di tangan saya itu jatuh di lantai, dan kedua tangan saya tidak bisa digerakkan. Dan ular itu berubah jadi wanita. Dia meremas perut saya dan saya jatuh di lantai. Itu jam 11 malam. Dan ketahuan teman saya itu jam 4 pagi. Ketika teman saya panggil-panggil mengajak saya doa pagi, dia langsung masuk karena pintu terkunci. Dia pegang saya, badan saya panas luar biasa. Dan dia langsung angkat saya, panggil becak, dibawa ke dokter. Ternyata dokter menyatakan kalau usus saya sudah terinfeksi semuanya. Dan dokter mengatakan kami tidak bisa mengobatinya. Karena dia telah mencoba memberikan obat buat saya, ternyata tidak ada artinya. Dan itu berjalan begitu lama. Proses ini luar biasa. Saya mengalami sakit sampai 7 tahun. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mampu Tuhan. Lebih baik saya mati daripada saya tersisa. Tapi Tuhan katakan buat saya, kamu tidak akan mati. Karena masih banyak tugas yang harus kamu selesaikan. Selama 7 tahun Tuhan berkali-kali menjumpai saya. Kalau kamu tidak akan mati, kamu akan sembuh. Sudah berbagai macam obat. Sudah berapa rumah sakit yang kami datangi. Semua dokternya mengatakan ini tidak bisa diobati. Karena usus Bapak sudah terlalu parah. Satu-satunya jalan Bapak harus dibawa ke Singapura. Hanya di sana yang bisa menggantikan usus Bapak, dipotong dan nanti akan diganti. Saya nggak ngerti akan diganti dengan usus apa. Dan akhirnya kami memutuskan tidak mungkin dibawa ke Singapura karena kami dari keluarga yang sederhana. Akhirnya saya ditidurkan selama 7 tahun. Dan saya heran, selama 7 tahun itu saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Padahal saya nggak bisa makan. Setiap kali makan itu keluarnya masih utuh karena usus saya sudah rusak. Dan saya menanti kesembuhan itu selama 7 tahun. Bukan waktu yang pendek. Sampai orang-orang bilang, ini aneh gitu loh. Orang sakit tapi kata orang yang melihat wajah saya itu, wajah saya bercahaya.
Dan itu saya nggak mengerti. Ternyata Tuhan itu punya maksud. Selama 7 tahun ini saya belajar, dilatih olehnya, belajar rendah hati, belajar sabar. Dan di sini saya dilengkapi. Ternyata Tuhan punya maksud supaya saya bisa membaca pikiran orang. Saya dilatih terus oleh Tuhan sampai saya paham, sampai saya mengerti. Itu luar biasa saya rasakan. Makanya di sini firman Tuhan berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau saya tidak dilatih oleh Tuhan, saya tidak mengalami sakit panjang, sekarang saya tidak akan bisa bersaksi. Karena saya belum pernah mengalami. Ternyata Tuhan melatih saya itu ada maksud, supaya saya bisa saksikan kepada dunia. Saya bisa saksikan di setiap pelayanan saya, seperti apa sih rasanya orang yang menderita, yang mengalami sakit yang begitu panjang. Sampai saya tidak mengerti harus berbuat apa. Karena semua rumah sakit yang datangi mengatakan saya tidak bisa disembuhkan. Akhirnya saya hanya berserah diri pada Tuhan. Saya hanya berdoa. Tapi yang anehnya, ular yang saya lihat waktu saya masih di Cirebon, itu datang dan membawa anak buahnya. Sampai ribuan ular itu datang ke rumah saya. Ternyata setan yang menggocok saya, itu akan merobohkan hidup saya. Tapi Tuhan membela saya, sehingga saya bertahan. Saya bisa mengalahkan semua kuasa gelapan yang melilit saya, yang mengikat saya. Dan saya percaya dengan kuasa Tuhan yang mengatakan aku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Saya bacakan firman Tuhan dalam Yeremia. Yeremia 30 ayatnya yang ke-17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ini pernah saya alami. Banyak orang melihat saya itu sudah tidak menganggap lagi. Karena ada orang yang mengatakan saya ini mayat hidup. Gak mati, gak hidup. Saya terbaring, hanya bisa melihat ke atas. Saya tidak bisa berdaya. Bahkan saya gak bisa balikkan badan. Tapi setelah 7 tahun itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya merasakan keajaiban. Tuhan menjamah saya seperti dikatakan, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sembuh. Karena masih banyak pekerjaan yang harus kau kerjakan. Seperti yang saya lihat ketika saya turun dari langit, ternyata orang-orang mati yang di kuburan itu bangkit memuji Allah. Dan sekarang ini saya alami. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang sudah sakit bertahun-tahun. Ada jemaat kami yang sudah 4,5 tahun dia sakit melingkar seperti tenggiling. Waktu itu dia masih di luar Tuhan. Dia belum kenal dengan Tuhan Yesus. Waktu saya dibawa ketemu dengan orang, saya tanya, apakah ibu percaya dengan Tuhan saya, Tuhan Yesus? Ibu ini mengatakannya, saya percaya. Kalau percaya ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini saya terima mujizat kesembuhan. Amin. Ibu ini ikuti doa saya. Apa yang terjadi? Seorang ibu yang sudah melingkar sampai tergiling itu, kata ibu ini yang dia bersaksi pada saya, tiba-tiba semua saraf-sarafnya yang tadinya itu sudah menjepit dia, tiba-tiba terlepas. Waktu saya tinggal pulang 3 hari kemudian saya datang ke rumahnya. Ibu yang 4,5 tahun ini tidak bisa gerakan badannya, dia sudah ada di depan rumah, sedang jejemur. Saya datang, dia langsung lari peluk saya. Dia bilang, Pak Petrus. Saya kaget. Kan 4,5 tahun dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dia bisa jalan, bisa turun di tempat tidur. Dan dia merasakan bahwa badannya dilepaskan dari segala ikatannya. Dan akhirnya dia terima mujizat kesembuhan. Dan akhirnya dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini dia seorang yang begitu setia mencari Tuhan, beribadah kepada Allah, karena dia telah disembuhkan oleh Tuhan.
Dan banyak orang yang terikat dengan kuasa-kuasa gelapan, yang saya doakan terima kelepasan. Oleh sebab Tuhan menggenapi firman-Nya, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sembuh. Karena masih banyak pekerjaanku yang harus kau kerjakan. Saya sangat bersyukur sama Tuhan, karena saya dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan sorga. Orang-orang yang terikat dilepaskan dengan kuasa-kuasa yang sangat besar, yang bisa melepaskan orang-orang terikat kuasa kegelapan. Dan itu yang akhirnya dunia melihat. Bahkan saya pernah doakan seorang ibu yang payudaranya sudah meletus, nanah dan darah keluar dari payudaranya. Dan ketika saya doakan, itu nanah dan darah berhenti, dan mengenai sekarang payudaranya keluar kembali, dan ibu ini dipulihkan oleh Tuhan. Ini mujizat yang terjadi, yang dialami oleh ibu ini oleh karena pengenapan firman. Seperti yang Tuhan katakan, kamu tidak akan mati, karena masih banyak pekerjaanku yang harus kau kerjakan. Demikian firman yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah penyembuh bagi kami. Engkau sudah menyembuhkan hamba-Mu yang mengalami sakit 7 tahun. Engkau juga akan menyembuhkan orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Sakit hati, sakit jiwa. Mari Tuhan, sakit ekonomi. Orang-orang yang mulai sakit penyakit apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama itu Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit, segala ketakutan, segala kekhawatiran akan dilepaskan. Mereka yang terikat dengan roh-roh, dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan narkoba, di dalam nama Yesus, apapun juga bentuk penyakit mereka, Tuhan yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan melepaskan dan menyembuhkan. Sebab Engkau maha kuasa, Engkau punya kuasa yang di surga di bumi, dan Engkau menebus umat manusia agar mereka hidup tenang dan terima kemuliaan Tuhan. Terima kasih dengan kuasa firman yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, agar banyak orang disembuhkan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.